mereka ini ada 3 golongan. Yang pertama adalah man yurakhasu lahum fil fitri wa tajibu alaihim fidyah. Yang pertama adalah man yurakhasu lahum fil fitri wa tajibu alaihim fidyah. Orang yang diperkenankan untuk tidak berpuasa, namun demikian mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, mereka ini adalah asy-syaikhul kabir wal maridul ladzi la yurja bar'uhu, orang tua renta, kemudian orang yang sakit melahum yang tidak mungkin sembuh. Kemudian ada dijelaskan yaitu ashabul amali syaqqa, orang yang terbebani dengan pekerjaan yang sangat berat. Alladzina la yajiduna muttasa'an min rizqi, yang tidak ada kelapangan bagi untuk mendapatkan rezeki selain daripada usaha yang berat itu. Nah, ini katanya bagi mereka diperkenankan untuk tidak berpuasa, hanya saja mereka diwajibkan membayar fidyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa yang dimaksud adalah asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasumahu fayut iman. Yang dimaksud dengan wa alladzina yutiqunahu itu adalah asy-syaikhul kabir. Yang dimaksud asy-syaikhul kabir adalah orang tua yang sudah renta, ya, laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Yang keduanya sudah jelas memang tidak dapat melaksanakan ibadah saum, maka diharuskan kepadanya apa? Fayut iman, maka nakul yaumin miskin, memberi makan setiap harinya seorang miskin. Ini kelompok pertama. Ya. Kelompok yang kedua, ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau termasuk pada kelompok wa'alayatina yutiqunahu, orang yang tidak dapat melaksanakan ibadah, tidak mampu melaksanakan ibadah saum, adalah al-khubla wal murdi, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Mudakhaufata ala anfusihima wa auladihima, apabila mereka mengkhawatirkan dirinya dan anaknya. Nah, kepada mereka diharuskan membayar fidyah wala qada'a alaihima, dan tidak diharuskan mengqadha. Nah, tentang takaran fidyah, ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang takaran fidyah. Hanya saja kalau saya lebih suka kembali kepada takaran yang pasti. Apa yang dimaksud dengan takaran yang pasti? Begini, kadang-kadang ketika orang ditanya tentang berapa saya harus membayar fidyah, ada orang menjawab itu seukuran makan di hari itu. Ini jawaban umum sebetulnya. Namun demikian, kalau hemat saya, ini jawaban yang belum pasti. Kenapa? Karena apabila dikatakan seukuran makan kita di hari itu, makan kita yang mana kan gitu? Sahur kita atau buka kita? Sahur kita atau buka kita? Atau sahur dan buka? Dan kualitas makanannya seperti apa? Karena kualitas makanan itu, kualitas makanan yang dimakan oleh mereka yang berpuasa itu kan beda-beda. Maka kalau di total general itu, misalnya jumlahnya menjadi sekian. Nah, oleh karena itu kalau saya lebih suka ketika ditanya tentang takaran fidyah itu kembali kepada takaran yang sudah pasti disebutkan di dalam dalil. Maka di antara dalil yang menyebutkan takaran pasti tentang fidyah itu adalah satu riwayat dari Nafi yang mengatakan anna ibn Umar su'ila 'anil mar'atil hamili idza khafat 'ala waladiha. Ibnu Umar pernah ditanya tentang perempuan yang hamil apabila yang mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Faqala, maka Ibnu Umar menjawab, tuftiru wa tut'imu makana kulli yawmin miskinan muddan min hintah. Takaran orang Hijaz dan 2 liter takaran orang Irak, gandum 1,3 liter. Oleh karena itulah para ulama itu memastikan bahwa 1 mud itu adalah 1/3 liter, ya, takaran orang Hijaz, dan 2 liter takaran orang Irak, gandum 1,3 liter gandum takaran orang Hijaz, dan 1,3 liter takaran orang Irak. Nah, apakah
beras bisa apakah gandum itu bisa diberaskan kayak gitu ya? Karena memenuhi rukun-rukun kias, kalau hemat saya alam bisa. Oleh karena itu takaran fidyah itu kalau menurut riwayat yang saya baca ini adalah ada di kisaran 1,3 liter sampai dengan 2 liter beras. Itu. Nah, setelah itu baru kita mendapatkan takaran yang pasti. Ya, terlepas dari polemik apakah bisa dirupiahkan atau tidak. Yang jelas kalau dirupiahkan itu ada di kisaran itu gitu nominalnya. Kalau 1 liter beras katakanlah 10.000, berarti kalau 2 liter berarti 20.000. Sebesar itu orang membayar fidyah. Hanya saja buat dalam membayar fidyah itu ada hal yang harus diperhatikan, ya, yaitu tentang kejujuran orang yang hendak membayar fidyah, jujur terhadap dirinya, jujur terhadap syariat, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di kualitas makan itu seperti apa dia yang tahu. Jangan sampai ia membayar fidyah atau jangan sampai ia memakan makanan yang bagus-bagus, namun demikian ketika ia membayar fidyah membayar dengan kualitas barang yang tidak bagus. Seperti itu. Ini kelompok pertama, orang yang diperkenankan tidak puasa, namun demikian mereka diwajibkan membayar fidyah. Kemudian kelompok yang kedua, menyuruh rasulahum fil fitri wa yajibu alaihim al-qada. Orang yang diperbolehkan atau diberi, namun demikian mereka diwajibkan membayarnya dengan mengqada. Ya. Kalau ini jelas ada di banyak ayat, diantaranya di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Mereka itu adalah siapa? Orang sakit yang secara medis dinyatakan mungkin sembuh atau sakit tidak menahun, dan orang yang dalam keadaan safar. Wajib alaihim al-qada, maka mereka boleh tidak puasa, namun demikian diwajibkan kepada mereka mengqada. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Seperti itu. Kemudian ikhwati fillah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ada bahasan irisan tentang masalah ini, yang demikian sekali lagi tidak mungkin kita jelaskan di atau pada momentum seperti ini. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, yaitu man yajibu alaihi al-fitru wal qada'u ma'an. Orang yang diwajibkan tidak puasa. Artinya apa? Diharamkan dia berpuasa dan diwajibkan kepada dia untuk mengqada. Nah, mereka ini siapa? Al-haid wan nufasa, wanita yang haid dan wanita yang nifas. Maka diharamkan kepada mereka berpuasa dan mereka diharuskan untuk mengqada. Orang yang haid dan orang yang nifas, gitu ya. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari oleh Imam Muslim. Disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, qalat kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is sawmi wa lam nu'mar bi qada'is salat. Kami haid pada masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami diperintahkan untuk mengqada saum dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi mereka ada 3 golongan tuh. Mereka yang diberikan rukhsah untuk tidak puasa, namun demikian diharuskan kepada mereka membayar fidyah. Yang kedua, ada golongan yang diperbolehkan atau diberikan rukhsah untuk tidak puasa, namun demikian diharuskan kepada mereka mengqada. Kemudian golongan yang ketiga, dilarang berpuasa, diharamkan berpuasa, diwajibkan tidak puasa, dan diwajibkan kepada mereka mengqada. Nah, ikhwati fillah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Nurul Salam, karyawan Daihatsu, asal Daihatsu Motor, dan segenap jajaran manajemen. Hal lain yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu tentang adab saum. Ada banyak adab saum ini yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita. Namun demikian satu dari sekian banyak adab. Kalau masalah berbuka disegerakan, kemudian sahur diakhirkan, dan seterusnya sudah sering kita dengar. Satu hal saja yang saya sampaikan kepada kita tentang adab saum yang penting kita ketahui dan
bisa langsung kita amalkan, karena kita sekarang sudah mulai masuk insya Allah besok di 10 hari terakhir. Itu tentang apa? Al-istihadu fil ibadati fil ashr awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguh dalam beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Begitu dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kita, katanya, "Fa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mizah." Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia masuk 10 hari atau apabila 10 hari terakhir Ramadan itu masuk, maka baginda Rasul hidupkan malam-malamnya dan baginda Rasul bangunkan keluarganya dan baginda Rasul kencangkan kainnya. Ini menunjukkan bahwa ada contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha agar kita mengoptimalkan 10 terakhir dengan sebaik-baiknya. Dan ini satu di antara sekian banyak adab dan etika saum. Satu hal yang harus kita perhatikan, kita bersama perhatikan. Kenapa demikian? Saat kita menjalankan ibadah saum dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita dengan wabah. Sini saya sampaikan kepada para jamaah bahwa ada 2 faktor yang menyebabkan muslim itu memiliki semangat untuk menjalani ibadah saum dari awal sampai dengan akhir Ramadan. Bukan hanya sekedar saumnya, namun demikian amal-amal pendukungnya, ya, amal-amal pendukungnya, termasuk sholat tarawih, termasuk i'tikaf. Yang pertama adalah iman. Orang kalau sudah menjadi mukmin itu gampang saja, karena yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil menjalankan ibadah saum dan amaliyah Ramadan itu adalah hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Selesai sudah. Kemudian ada faktor yang kedua. Faktor yang kedua itu apa? Al-halatu wal bi'ah. Yang dimaksud al-halatu wal bi'ah itu adalah keadaan dan lingkungan. Nah, biasa kalau masuk bulan Ramadan itu mulai didengar oleh kita bahwa Ramadan itu adalah syahrul ibadah, Ramadan itu syahrul siyam, Ramadan itu syahrul infaq wa shadaqah, syahrul Quran dan seterusnya kan gitu. Kemudian orang-orang juga semarak itu menyambut bulan Ramadan. Semangat mereka menyambut bulan Ramadan. Kita nampak euforia. Pada malam pertama Ramadan biasanya masjid-masjid itu dipadati oleh kaum muslimin yang hendak menjalankan sholat tarawih. Ini faktor apa? Al-halatu wal bi'ah. Faktor kondisi dan lingkungan. Memang kita tidak bisa menafikan bahwa dalam kondisi tertentu aspek ini diperlukan, ya, oleh kita. Karena fakta menunjukkan ya dalam kondisi tertentu orang itu bisa sangat termotivasi untuk melakukan kebaikan, bahkan bisa sangat termotivasi untuk siap menerima kebenaran apapun dan datang dari siapapun. Contoh ketika orang sedang melaksanakan ibadah haji, bayangkan seorang dengan jabatan yang tinggi di tanah airnya, misalnya seorang direktur atau apalah namanya, itu siap diatur sampaikan kebenaran kepada dirinya, dia siap untuk menerima. Nah, di antara al-halatu wal bi'ah itu sehubungan dengan saum Ramadan adalah ya al-halatu wal bi'ah, faktor kondisi dan lingkungan saat hadir bulan Ramadan itu. Orang semangat menjalani amaliyah Ramadan. Sayang kalau hanya mengandalkan al-halatu wal bi'ah itu, biasanya pada umumnya ikhwati fillah itu hanya bertahan 1 minggu. Minggu kedua lemah, minggu ketiga semakin lemah, minggu keempat la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah kalau tidak berubah.